Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Amana Mana Channel. Mari belajar PPKN bersama. Di video kali ini kita akan membahas materi PPKN bab 1 bagian D untuk kelas 11 SMA SMK. Pada bab 1 membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. D. Upaya penegakan hak asasi manusia atau HAM. D. Upaya penegakan hak asasi manusia. 1. Upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Semua negara di dunia sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai HAM yang universal melalui berbagai upaya penegakan HAM. Akan tetapi, pelaksanaan HAM dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara lain. Bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan. Dalam proses penegakan HAM, Indonesia sangat mempertimbangkan dua hal di bawah ini. Yang pertama, kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat, baik secara hukum, sosial maupun politik, harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Piagam PBB. B. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus mengacu kepada ketentuan hukum internasional mengenai HAM, kemudian menyesuaikan dan memasukkannya dalam sistem hukum nasional serta menempatkannya sedemikian rupa sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM telah melakukan berbagai langkah strategis, di antaranya A. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Di sini Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut. A. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. B. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. C. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. B. Pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan HAM. Biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga penegak HAM seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM adalah sebagai berikut. 1. Pada amandemen kedua UUD telah ditetapkan subbab tambahan dalam batang tubuh yang berisi mengenai HAM melengkapi pasal-pasal yang lebih dahulu mengatur mengenai masalah HAM. Kemudian ada dalam sidang istimewa MPR yang dikeluarkan ketetapan MPR mengenai HAM, dan yang ketiga ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998. C. Pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi HAM baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM ini menjadi dasar bagi penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM. 2. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. A. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia.
Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. 1. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. 3. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. 4. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dan yang kelima, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. B. Membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat menikmati hak yang dimilikinya sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Misalnya, dalam proses pembelajaran di sekolah, kalian tidak akan mendapatkan pemahaman yang baik dalam sebuah pelajaran apabila tugas-tugas dalam mata pelajaran tersebut tidak kalian kerjakan. Kemudian, seorang pekerja tidak akan mendapatkan kenaikan upah apabila tidak menampilkan kinerja yang baik. Dengan demikian, dapat dipastikan antara hak asasi dan kewajiban asasi dalam perwujudannya harus diharmonisasikan atau diseimbangkan oleh setiap orang. Bagaimana cara mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois dapat menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap egois akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain. Upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia yang beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara kapah. Thanks for watching. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and komen ya. Komennya ya. Oke, terima kasih.